Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi asrofil anbiya'i wal mursalin ajmain amma ba'du. Jemaah salat tarawih Masjid Raya Telaga Kauripan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang meniti jalan iman dan Islam. Jemaah salat tarawih Masjid Raya Telaga Kauripan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan rangkaian salat dan ceramah tarawih, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Telaga Kauripan yang telah menyumbangkan makanan dan minuman hidangan takjil di Masjid Raya Telaga Kauripan. Kami ucapkan jazakumullah khairon kasiron. Yang kedua, jumlah infak salat tarawih malam kemarin pada tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp5.152.000. Yang ketiga, petugas tarawih pada malam hari ini imam oleh Ustadz Lukmanuddin Adiguna, kultum yang akan dibawakan oleh Ustadz Haris Fauzi dengan tema mencintai perisai di dunia dan akhirat. Yang keempat, Masjid Raya Telaga Kauripan akan mengadakan kegiatan seruni pada tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 2024. Bagi jamaah yang memiliki putra dan putri silakan mendaftar ke panitia. Selanjutnya, Masjid Raya Telaga Kauripan mengadakan kegiatan bakti sosial Ramadan pada tanggal 6 April dengan nilai satu paket senilai Rp175.000. Bagi jemaah yang mau ikut berbagi, silakan hubungi panitia Pak Adbe atau Pak Yusuf. Selanjutnya, Masjid Raya Telaga Kauripan juga akan mengadakan kegiatan askar, ajang seni kreasi anak remaja, yang akan diadakan setiap Sabtu dan Ahad. Bagi jemaah yang ingin berpartisipasi silakan menghubungi panitia. Selanjutnya, Masjid Raya Telaga Kauripan juga akan mengadakan kegiatan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, Masjid Raya Telaga Kauripan juga menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh. Bagi jemaah yang ingin menunaikan zakat bisa menghubungi panitia Masjid Raya Telaga Kauripan. Yang terakhir, kami diharapkan kepada jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan mematikan dan menonaktifkan ponsel. Bagi yang membawa anak-anak, diharapkan menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para pengurus yayasan dan juga takmir Masjid Raya Telaga Kauripan dan jajaran, serta rekan-rekan panitia Ramadan Masjid Raya Telaga Kauripan, juga seluruh jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan remaja, dan juga anak-anakku, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan insya Allah kita bersama-sama akan melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan berjamaah pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan segala syariah, sunnah-sunnah yang dibawanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil jaza kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah para jemaah, kita telah memasuki malam kelima ya di bulan suci Ramadan ini, tentunya dengan berbagai harapan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dapat melaksanakan segala amal ibadah, segala kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disclaimer ya. Kayak yang tema yang saya kirim ke panitia dengan yang dibuat oleh tim desainer itu ada perubahan. Dari desain dengan redaksi yang dikirim oleh Pak Yudi ya, atau dari tim humas yang menyebarkan itu ada perubahan juga. Dan terakhir oleh pembawa acara, ini luar biasa. Alhamdulillah ya, adik-adik kita remaja mulai tampil, mudah-mudahan terus menular dan terus meningkat pembiasaan untuk dapat tampil di halayak umum. Itu ada perubahan pula. Nah, ini cukup jauh nih perubahannya. Dari puasa jadi mencintai. Yang diangkat sebetulnya tema itu adalah puasa sebagai perisai di dunia dan di akhirat. Tema ini diangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, dan saya coba elaborasi dari syarah Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Hadis ini diterima dari An Abdillah bin Salamah, dari Malik, dari Al-A'raj, kemudian dari Zinad, dan kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa imrin qatalah aw syatamah falyakul inni shaimun marratain asyamu alladzi nafsi biyadi lahulu fami shaimi atyabu indallahi mirrihil mis yatruku ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajli asyamu li wa ana azibih al hasanatu bi asri amsalihha atau kama qol. Kurang lebih maknanya adalah asyamu junnah, puasa itu seumpama perisai. Fala yarfus, maka janganlah berkata jorok atau kotor, wala yajhal, dan janganlah berbuat bodoh. Wa imrikin qatalah, dan apabila ada di antara kalian yang mengajak untuk bertengkar, au syatamah, atau mencaci maki, falyakul, maka katakanlah inni shaimun, bahwa aku sedang berpuasa, maroten, hingga 2 kali. Alladzi nafsi biadi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, lahulu fufamis shaimi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi mirrihil misk, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Wa tarakahu sarobahu wa sahwatahu, meninggalkan makanan, minuman, dan hawa nafsunya, min ajli, karena aku, asyamuli, puasa itu untukku, wa ana azibih, dan aku yang akan membalasnya, al hasanatu bi asri amsalihha, sedangkan setiap kebaikan itu dilipat gandakan hingga 10 semisalnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ingin saya sampaikan dalam kultum yang singkat ini yaitu pada 2 kalimat pertama, asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Di dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu
yang tadi disebutkan Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan setidaknya ada 3 makna bahwa puasa itu adalah sebuah perisai bagi orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, sebagaimana dikutip juga atau dijelaskan juga dalam Syarah Sahih Muslim, karena hadis ini redaksinya ada di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Syarah dari Imam Nawawi bahwa yang pertama, junnah atau perisai di sini bahwa puasa itu akan menjaga seorang yang berpuasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita betul-betul puasa, maka seharusnya, sepantasnya dan seyogianya kita terhindar dari berbagai perbuatan keji dan munkar ataupun segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi pertanyaan, apabila kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sedang berpuasa? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Maka dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama introspeksi. Mumpung masih ada sekitar 25 hari ke depan, agar supaya betul-betul puasa kita ini menjadi junnah di dunia ini atas segala perbuatan keji dan munkar. Yang pertama. Yang kedua, bahwa makna dari perisai di sini adalah melindungi seorang yang berpuasa itu di akhirat kelak dari siksa api neraka. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis qudsi, bahwa qala rabbuna azza wa jalla asyamu junnah, bahwa puasa itu perisai. Dan perisai di sini adalah bahwa setiap orang yang berpuasa itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Bahkan dijelaskan juga oleh Ibnu Arabi dalam tafsir atau dalam Syarah Sahih Bukhari bahwa asyamu junnah di sini adalah karena setiap orang yang berpuasa akan dihindarkan dari perbuatan syahwat atau hawa nafsu, sehingga orang yang berpuasa akan terhindar dari siksa api neraka, karena siksa api neraka diliputi oleh hawa nafsu. Hal ini menjadi nomor yang ketiga, bahwa ketika kita berpuasa, maka pastinya harusnya kita terhindar dari fahsya, dari syahwat, dari perbuatan keji dan mungkar, atau dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kelak maka orang tersebut pula akan terhindar dari siksa api neraka. Jadi yang pertama, puasa sebagai perisai kita di dunia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, di akhirat kelak kita akan terhindar dari siksa api neraka. Dan makna yang ketiga, kita akan terhindar dari berbagai perbuatan keji dan mungkar di dunia, dan juga kita akan terhindar dari siksa api neraka di akhirat. Lalu ada tambahan dari Asy-Syaikh Ibnu Asyur, ini ulama modern, seorang mufassir, menjelaskan bahwa junnah dalam hadis tersebut tidak sempit terkait dengan hal-hal masalah akhirat saja, bahwa junnah di sini ketika seorang yang berpuasa, maka jiwanya bahkan fisiknya itu akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ini dibuktikan juga dari berbagai penyataan, diantaranya dari website resmi Kemenkes, bahwa setidaknya ada 7 manfaat orang yang berpuasa. Nah, intinya seorang yang berpuasa itu akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Puasa adalah perisai dari penyakit. Demikian singkat dari saya terkait dengan bahwa puasa adalah perisai, sebagai perisai kita di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.